Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar jawabannya sudah mulai lapar namanya. Mulai litak namanya. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kami hormati, kami muliakan, kami ta'zimi keluarga besar Bapak Haji Yetni John Henry dan Ibu Hajjah Isnawati beserta keluarga besar almarhum Bapak Haji Hasan Basri dan Ibu Hajjah Misraini. Kemudian yang berbahagia tentunya anak cucu keponakan kita yang hari ini menjadi pengantin. Saudara Ananda Andres Monderak John beserta saudari Hilda Hasbitriani. Kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, para khalifah, para mursyid, pimpinan pondok pesantren, para imam, para khatib, para bilal, pengurus masjid, nenek mama, alias tokoh-tokoh adat cerdik pandai yang dituakan sehari didahulukan selangkah. Kami hormati dan kami muliakan seluruh kita yang hadir. Istimewa juga buat Bapak Saprudin Poti. Beliau juga sahibul hajat, sahibus syukur, Wakil Bupati Rokan Hulu, periode 2025-2030. Bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis besar tak dapat kami sebut gelar, kecil tak disebut nama, seluruh kita yang hadir, tim hadrah, tim berjanji, semuanya insya Allah kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini. Bahagia akan terlihat ketika kita mampu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan kalimat Alhamdulillah, kita yakin dan percaya nikmat kebahagiaan hari ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang berkuasa di dalam hidup kita.
Jangankan nafas yang diberikan hari ini, langkah kaki, ayun tangan, air yang masih bisa kita minum, bahkan nyawa yang melekat di dalam roh jiwa raga kita ini merupakan pemberian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang mukmin dia akan selalu ringan mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran Allah, karena dia sangat meyakini bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dihubungi oleh Bapak John Henry untuk memberikan tausiah di hari kebahagiaan putranya, pernikahan pesta putranya. Kami membayangkan kami ceramah setelah akad nikah, tapi ternyata di sini, di kampung ini, di desa ini, luar biasa kami melihat acara kita pada hari ini, Bapak Ibu. Ini akan aku sampaikan, kami sampaikan ke tempat-tempat yang lain. Hari ini kita mesti meniru, mencontoh acara syukuran yang dibuat oleh Bapak John Henry. Pagi tadi diawali dengan membaca surat Yasin, memohon keberkahan dari Allah. Kemudian ditambah lagi zikir dan tahlil, memberi makan roh. Ditambah lagi berjanji mengirimkan surat cinta kepada Rasulullah SAW. Ditambah lagi ceramah Bapak dan Ibu, menambah mauizah ilmu. Ini lengkap sudahlah kedatangan kita hari ini. Insya Allah selepas ini kita beri makan zahir. Tadi dari pagi sudah kita beri makan batin. Lebih dulu batin diberi makan, baru zahir. Ini luar biasa. Biasanya kita Bapak Ibu datang ke undangan ini makan, asyik itu ditambah lagi zahir. Nengok-nengok, nyanyi, lagu-lagu, itu zahir juga. Tapi hari ini beda nuansanya yang disetting oleh Pak John Henry. Kami pertama dijadwalkan sore. Akhirnya kami bertanya-bertanya, ada tak nanti sore jemaah mendengarkan ceramah Pak? Saya bilang, ada Ustaz katanya. Rencana acaranya ada pagi. Kami minta, kami yang bagian pagi sajalah katanya. Biar kami berangkat malam-malam dari Kampar, tak masalah. Nginap kami malam tadi di Pasir Pengarayan. Jam 6 berangkat, jam 6.30 berangkat di sini Bapak Ibu. Ternyata apa yang kami bayangkan di luar dugaan, luar biasa Pak Wakil Bupati. Ini baru inilah kami merasakan acara yang lengkap lah. Kalau biasa kami diundang akad nikah langsung ceramah Bapak Ibu, tak ada berjanji-berjanjinya. Ini ku tengok tadi sudah mulai besar betis-betis Bapak yang berdiri tadi. Tak masalah itu Pak, Bu. Untuk upacara saja kita berdiri mengenang pahlawan. Apalagi ini untuk mengenang Sayyidul Anbiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berjanji dibaca luar biasa. Iramanya tadi memang persis dengan irama yang ada di Kampar. Maka kami bisa ikut dari Pak, bisa kami ikuti. Ada pula tempat berjanji ini lain pula lagunya. Tapi lagunya tadi Pak Wakil Bupati supartai dengan kami lagunya tadi. Alhamdulillah lah. Pas persis irama yang ada di Kampar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
Yang berceramah pagi ini, mana yang belum kenal, kami dipanggil dari kecil dengan sebutan Bom-Bom. Itu nama kecil kami, Pak Wabuk. Bukan nama dibuat-buat ketika lah berbelok-belok ceramah, enggak. Karena kami lahir berbobot besar. Kalau ditanya besarnya berapa, Pak Ustaz? Kutanya ke mak, mak berapa berat aku dulu? Waang berat lahir lebih 5,6 katanya. Masya Allah, Pak. Oh, bohonglah mak tu, puskesmas bidan enggak. Kalau timbangan posyandu itu insya Allah akurat, Pak. Tapi kalau timbangan sawit, tengok dulu. Timbangan gotah kan? Apa nak dikorupsi dek bidan tu, Pak? Untuk apa borek badan aku tuh? Jadi real lah. Itu makanya karena berat kecil tuh lahir, maka dipanggillah badan yang gendut, yang gopuk, kata orang Kampar, Bapak Ibu. Dipanggillah aku dari kecil dengan Bom-Bom. Kemarin berat badan aku nih, Pak, 100 nih. Waktu ceramah-ceramah kemarin sampai ke Ulak Patian, sampai ke Pak, ke apa? Kepenuhan Timur pernah. Pokoknya daerah sini banyak lah, kata. Dah pernah. Kalau di Rahul nih sudut ke sudut dah masuk Pak Wabu. Sampai ke Mahato, sampai ke Tembusai, sampai ke Tandikat, ke Sikijang, Cupang. Kalau daerah Kobun, itulah daerah awak tuh, Aliantan. Kemarin dari Aliantan sampai ke Maradilam, ke atasnya lagi Kasang Mungkal sampai, Pak. Tembus ke Sentang Duri sampai. Kalau di Rahul ini sudut ke sudut masuk. Walaupun jalannya kurang begitu bagus lah, Pak ya. Tapi alhamdulillah sedap juga lah belok-belok ke Rahul ini, Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah. Balik dari sini ini ada kepuasan. Apa yang membuat Ustadz puas? Zikir tadi, Bapak ini. Jadi balik dari sini sedap aja berjalan. Sebab badan ini sudah seimbang zahir batin, Bapak ini. Awak ini sedap berjalan ini karena seimbang zahir batin. Kalau tak seimbang tak sedap, Pak. Banyak zahir, lemah batin, tak seimbang. Linglung awak. Nah, Ustadz pun macam itu. Ustadz kalau sering berzikir, sering baca Quran, sering wirid, tapi tak makan dia, Pak. Tak pergi dia jalan-jalan. Oh, ini tak seimbang juga nih. Jadi aku sekali ini, Pak, pergi ke Sumbar, pergi jalan-jalan. Biar zahir itu juga dapat. Makan ini juga bertambah juga, Pak. Biar zahir itu dapat juga. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tausiah pernikahan Ustadz Bom-Bom sampaikan untuk kita bersama, nanti khusus untuk pengantin baru. Sebagai kajian umum tentang nasihat pernikahan ini, Nabi dulu memberikan nasihat kepada anaknya Fatimah. Dalam nasihat pernikahan, beliau Rasulullah sampaikan nasihat beliau ketika pernikahan Siti Fatimah. Yang pertama, Bapak dan Ibu, Nabi SAW menyampaikan bahwa pernikahan ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan ini merupakan jalan meraih ridho berkah dari Allah. Karena kita menempuh jalan yang diberikan oleh Allah, meninggalkan jalan yang dirintis oleh setan. Jadi pernikahan ini bentuk meninggalkan perzinahan, Bapak dan Ibu. Zina ini lawannya menikah. Makanya orang yang menempuh jalan pernikahan, dia sedang membuktikan perilaku pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berzina. Orang yang takut kepada Allah, dia akan menempuh jalan yang halal.
akan meninggalkan perkara yang haram. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampaikan pesan ini kepada anak-anak kita hari ini. Jangan sampai mereka menempuh jalan yang dirintis oleh syaitan, berzina. Kita kadang-kadang berpikir, mak, ya, aku nak nikah lah ya. Mak, apa jawaban orang tua kebanyakan? Kamu kasih makan apa nanti anak orang? Orang tua tak pernah berfikir kalau anaknya yang sedang menikah, anaknya sedang menempuh jalan yang diberkahi Allah, diridai Allah, mewujudkan rasa takut kepada Allah, meninggalkan jalan yang dirintis setan, meninggalkan perzinahan yang diharam dalam agama. Tapi kebanyakan orang tua tidak sampai pemikiran ke sana. Dia berpikir kalau kamu menikah, kamu kasih makan anak orang apa? Seolah-olah orang tua ini menganggap kalau sudah kaya, sudah mampu, sudah bekerja, baru anaknya dibiarkan menikah. Ini salah besar Bapak dan Ibu. Kalau mereka tunggu nanti bekerja, mapan baru menikah, sementara terjadi perzinahan, ini akan mengundang dosa besar, dosa yang dimurkai Allah. Kehidupan keluarga kita akan hancur dari dunia sampai kiamat. Berpikir kita ke depan, kalau sempat anak kita berzina, terjadi sesuatu yang tak boleh terjadi, maaf cakap Bapak dan Ibu, kemana wajah ini akan kita sembunyikan? Malu dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena kita sudah salah paham. Anak boleh menikah kalau sudah mampu, sudah kaya. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, kalau anakmu miskin, kalau kalian miskin, Allah yang akan mengkayakannya Bapak dan Ibu. Tak ada orang yang kaya Pak bujang. Aku jangan tahan anak menikah walaupun belum ada pekerjaan. Boleh jadi setelah menikah tu Allah buka pintu rezeki. Sebab ada rezeki menikah. Rezeki ini banyak Pak. Ada 8 macam pintu rezeki. Tu masuk pintu rezeki menikah. Nanti punya keturunan ditambah pula rezeki satu. Rezeki ke anak. Banyak rezeki ini Bapak dan Ibu. Maka biarkan anak menikah. Berdoa kepada Allah. Jangan sampai berzina. Akad nikah dibaca, pintu rezeki terbuka, aras berguncang. Tak ada manusia yang miskin kalau mereka berserah kepada Allah. Tak ada yang susah. Jangankan kita yang punya tangan dan kaki, cacing di dalam tanah dipelihara, dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi anak kita sehat, bisa bekerja, cacing pun dikasih rezeki oleh Allah Bapak dan Ibu. Jangan takut anak-anak menikah walaupun kerja belum ada. Tak ada orang yang kaya lah menikah Pak. Sebelum menikah, yang kaya tu setelah menikah. Kalau ada anak yang kaya sebelum menikah, itu piti orang tua diputar itu. Nggak itu pitinya dulu Pak Wabuk. Mana Pak Wabuk? Nggak ada yang kaya bujang dah. Siapa yang kaya bujang? Nabi Adam je belum kojo lewat begini dah. Aku jangan takut oleh aku ambo Pak Wabuk menikah kerojo Ustaz Bom ni jadi guru MDA Pak. Gaji 3 atui sebulan nekat aku menikah. Amak macam tujuh ngomong, Bom, ang kasih makan apa anak orang gaji orang 3 atui. Orang guru MDA-nya, Ustaz potong komi katanya. Apa jawab Ustaz Bom? Kalau makannya nggak isau kan, pas makan ambo balik ke rumah ambo makannya biar makan rumah amaknya nyoba. Jadi ambo pelolo di rumah tu nyaku kan. Oh, ni iyalah ni yo. Sedap jawaban Ustaz Bom gua. Waktu makan ni ku mamak balik sebab lalai lama dulu ku makan di siku dua dulu katanya. Tak boleh amak mababuk makan dah. Yo. Ha, besok dah bakojo baru aku tanggungjawabnya besar. Alhamdulillah Pak, tak susah sampai hari ini. Janji Allah terbukti. Ku sampaikan ke anak-anak muda, kalian jangan nunggu kaya baru menikah, jangan nunggu P3K, jangan nunggu PNS. Ni ada orang tua mak menikah ni mak, aku nak menikah. Apa kata maknya? Tunggulah P3K dulu menikah. Iyalah mak katanya. Lulus P3K. Kalau lulus P3K apa kata anaknya? Biarlah mak pinjam dulu gaji wang dulu ni. Amat cuba jiwa lu gak rasa tahun 2 tahun dulu ni yo. Nak diboleh lu mak bodak ni yo kan. Ayolah mak katanya.
Kok anak tambah tua juga Pak, tambah lobek janggui anak tu kok. Nah nama macam tu ayah, tunggu dulu je ya. Amat teh, amat aki, amat cicipi dulu gaji dun. Lah dicicipi gaji. Apa cakap orang tua leh? Umrohkanlah kami dulu ni. Umrohlah amak dengan ayah. Balik dari umroh anak nak menikah balik. Mak ya nikah deh. Apalah nikah? Anaknya lah nikah lah aduh lepas. Anak lah bayar duit lah. Kawan ni lah bayar mencerita. Yang sebayuh ini tak ada lagi. Awak larang-larang bodoh. So orang tua macam tu. Kalau melarang anaknya menikah, dosa tanggung nanti di akhirat. Apa sebab? Nikah ni sunnah Nabi. Jangan ada yang melarang. Jangan ada yang benci dengan sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati, yang tak suka dengan menikah, yang melarang-larang menikah, falaysa minni, bukan umatku, kata Nabi. Aku jangan dilarang-larang anak menikah, zina besok bau tahu awak. Kalian yang bujang-bujang jangan takut menikah. Kami yang lah menikah, lo nak menikah juga lah. Mana tak ada kesempatan nampak apa? Agak borik nang kadu daripada nomor tamu nampak apa? Nah. Baik Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Ustaz Bambam sampaikan di saat pernikahan yang pertama, ingat, pernikahan ini merupakan bentuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berzina, kita menikah, jalan yang halal menikah. Ini bukti bahwa kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pernikahan ini merupakan bentuk menjaga keturunan Bapak dan Ibu. Pernikahan bentuk menjaga nasab keturunan, memperbaiki keturunan. Jangan sampai keturunan kita putus Bapak dan Ibu. Makanya Nabi menganjurkan menikahlah kamu dengan perempuan yang baik, walud. Menikahlah kamu dengan perempuan yang subur, wadud. Nikahi perempuan yang subur, yang bisa memberikan keturunan. Apa sebab? Fa inni mukasirun bikumul umam. Karena aku bangga, aku senang kalau nanti umatku banyak. Bahkan hadis yang lain disebutkan Nabi, aku akan bangga di depan para nabi yang lain ketika umatku banyak. Nabi suka kalau umatnya ini banyak, maka pernikahan salah satu jalan memperbaiki keturunan, menjaga keturunan. Ini merupakan bentuk yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam ini berkembang Bapak dan Ibu. Makanya muncul program. Apa programnya? KB. Ini KB bukan dari ajaran kita nih Bapak Ibu. Kalau PNS PKB ya lah takut. Orang tua dulu tak ada PKB. Kita ini Bapak dan Ibu kalau sempat keturunan kita terputus, habis awak Pak. Apalagi kita yang maaf cakap ni ustaz, ulama, kalau sempat keturunan tak ada, keturunan putus, macam sok bombom ni Pak, anak baru masuk 5, ku tengok ke 5 kok, ini belum ada yang meneruskan jalan aku nampaknya. Tambah lagi Pak. Kalau bini tak mau, di situlah ustaz ni. Maka ustaz jangan dilarang berbini 2. Ustaz ni mesti berbini banyak nih Bapak dan Ibu. Nah kalau pahamlah kaji ini tak ada larangan ini. Aku bilang sama istri, tahu enggak ibu, aku bilang, awak panggil ibu, ustaz ni kalau sikit anaknya rugi. Sebab keturunan ustaz ni bisa jadi ustaz. Biar agama ni tak mati. Allah suka nanti meneruskan dakwah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menjaga keturunan ini penting. Kita besar karena memang keturunan kita banyak. Apalagi besok nih Pak, kalau untuk jadi caleg nih, kalau besar keturunannya banyak kan mau duduk dia Pak Wabung. Jadi salah satu syarat untuk mencaleg itu keturunan. Wah, banyak dulu keluarga. Nah, aku nih Pak, sengaja aku cari
Istri yang banyak adik-beradiknya nanti mencalik nih kembang ini nanti. Alhamdulillah lah kemarin tak duduk juga. Nah, keturunan ini bagus sih Pak, banyak nih. Berkembang keluarga kita ini enak sedap nih Pak. Awak kalau besar keluarga awak nih Pak, kalau besar keluarga ini ada yang sedapnya. Apa sedapnya? Meninggal awak Pak, tak ada orang lain yang memandikan awak. Tangan semua tangan karib kerabat keluarga awak. Ini yang sedap nih Pak. Apalagi orang tua. Kalau orang tua banyak anaknya Pak, aku ada kawan adik beradik belasan Pak, tiga boleh meninggal ayahnya mandi tak pakai keranda Pak, ayahnya tuh diguling dibaringkan di atas paha anak-anaknya, banyak anak-anaknya Pak, jadi mandi di atas paha. Itu yang sedap nih kalau awak meninggal nih Pak. Ini awak meninggal orang lainnya memandikan awak, oh percuma awaknya begini. Anak-anak dah dapat memandikan awak ada. Makanya banyak keturunan ini mesti program-program BKB ini bukan program-program syariah Pak. Awak dilarang BKB, inyo dilantak aja tarwi. Tengok inyo gini banyak di Indonesia loh. Iya enggak? Makanya program KB itu benar betul bagus. Tapi wak balikkan kepada agama Islam nih harus besar. Nabi Muhammad menunggu kita di akhirat. Dia bangga kalau umat-umatnya banyak keturunannya Bapak dan Ibu. Orang tua itu dulu banyak keturunannya. Sedap. Jarang sakit Pak. Awak dan ketik-ketik anak lo banyak penyakitnya. Sebab darah kotor tak keluar. Maka ibu-ibu nih, bu, ibu-ibu nih sekarang dah kena penyakit kronis, jantung, apa lagi, ginjal, diabetes, kolesterol. Apa sebab? Biasanya ibu-ibu nih nanti kena penyakitnya ketika menopause Pak. Tak lagi mak cakap, tak lagi datang tamu. Sebelum itu perempuan ini sehat sebab tamu bulanannya lancar. Kita ini sakit kan karena darah kotor di badan. Makanya laki-laki ini sakit. Lebih sehat perempuan dari kita Pak. Dianjurkan kita oleh Nabi berbekam. Biar penyakit itu keluar. Berbekam ini sunnah Nabi. Bahkan Nabi meletakkan bekam ini, sirfatu mijam ini, berbekam ini obat pertama untuk kita nih Bapak dan Ibu. Obat yang luar biasa itu berbekam. Keluarkan darah kotor. Jangan takut pula berbekam lagi. Apalagi kaki yang sudah kesemutan, cepocong kalau kata orang gampang. Itu bekam obatnya Pak. Jangan cari-cari obat rumah sakit mewah lagi. Ke Malaysia, berobat ke Melaka. Semua titik penyakit ada di punggung. Sunnah bekam itu ada di punggung. Makanya obat itu sudah disampaikan Nabi. Perempuan sehat dulu. Tak ada penyakit gula, kencing manis, diabetes. Kenapa? Perempuan zaman dulu anaknya 7, 8 sampai 14 Bapak dan Ibu. Perempuan di sekarang 2 anaknya maku bolak-balik masuk rumah sakit. Iya serius Pak Babu. Aku kalau nak sehat perempuan ku harus melahirkan terus sampai umur 40, 45 lah. Orang dulu Pak 14 itu udah mak cakap nih udah melahirkan dia. Aku sehat sampai umurnya 80, 89. Oh, ini pemahaman biar kita yakin dan percaya. Salah satu hikmah pernikahan Nabi berikan nasihat kepada anaknya. Pernikahan merupakan bentuk menjaga keturunan, mengembangkan keturunan kita. Sebab Nabi suka dan bangga ketika umatnya berkembang banyak Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, untuk kita yang umum. Ini nampaknya tak bisa lama-lama ceramah Pak Babu. Kebanyakan itu monong nampaknya. Monong dek lita. Enggak dong. Oh, menyentuhlah ceramah ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nasihat pernikahan yang ketiga kata Nabi kepada anaknya putrinya, pernikahan ini adalah bentuk menjaga silaturahmi, memperbaiki silaturahmi dua keluarga yang bersatu hari ini. Keluarga Bapak Haji John Henry dan almarhum Bapak Haji Hasan Basri hari ini menjadi keluarga. Bisa dibayangkan, kita tak mungkin berkata kok bisa seperti ini.
Karena ini memang sudah diatur oleh Allah. Tak pernah terlintas oleh kita. Kalau kita akan berbesan dengan si fulan, kita akan berkeluarga, dapat menantu dengan orang kepenuhan. Boleh jadi orang sini Pak, menikah sampai ke Kampar. Ada keluarga kita di Kampar, keluarga di Kampar menjadi keluarga kita, keluarga menantu kita menjadi keluarga kita. Maka pernikahan jalan memperbagus, memperlebar, menjalin silaturahmi, karena silaturahmi ini salah satu bentuk ibadah yang dapat memurahkan rezeki dan membuat umur kita berkah, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, mari kita sikapi bahwa pernikahan ini merupakan ibadah yang luar biasa. Jangan kita larang anak-anak kita. Yang harus kita takutkan adalah perzinahan. Hari ini mereka dengan bangga Pak, bonceng cewek, belok-belok ke kampung, lo malu awak. Awak menengok malu. Awak dulu jangankan awak waktu bujang Pak. Lah menikah pun sekarang kita nih tak sanggup bonceng pegang-pegang suami istri di motor Pak, di Honda. Sanggup tak apa dipegang pinggang sama amak-amak waktu bonceng? Malu awak lah menikah, lah halal awak dah. Dipegang dek bini awak dari belakang, pinggang awak. Apa kata Pak? Ah, dipegang le pinggang le bosi, itulah pegang ini. Malu awak Pak. Honda-honda di kampung nampak di orang kampung. Oh bini pegang-pegang pinggang laki, padahal halal, padahal istri awak, padahal suami awak. Tapi malu di depan masyarakat. Anak wak sekarang menikah belum, tunangan belum, apol belum, akad nikah belum, pesta jauh sekali. Nggak ada malu Pak, bonceng-bonceng pegang pinggang cowoknya, lari Hondanya, Masya Allah lah ambilnya minta ampun. Awak nan malu wak menengok Pak. Kalau ada anak apa nanti nampak macam tu langsung panggil nikah wak besok lagi ya. Apa boleh makan ya? Usah bom-bom nak kasih ceramah petang cacing aja makan mai kan itu. Apa le wak ang le krojo. Pokok jangan pemalih, jangan malas, insya-Allah ada jalan daripada berzina menikah. Daripada berzina encak le menikah le. Kalau ndak nak sekolah ada menikah. Daripada berzina bercewek waktu sekolah lagi, hancur sekolahnya, masa depannya suram. Karena dia melakukan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina ni Pak membuat malu di dunia, merusak keturunan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sepele-sepele zina kok hancur keturunan karena zina pula. Nah, nikahkan anak tu. Kalau ndak mau nyudah awak nikah lagi. Tengok dia ngaya awak ya. Lah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian khusus untuk pengantin baru awak, Ananda Adres dengan saudari Wilda. Alhamdulillah. Ini untuk awak bersama je Pak, tapi kita khususkan untuk beliau sebab beliau pengantin baru. Sebetulnya yang harus dinasihati Pak Wabuk, pengantin lama pun banyak masalah ya. Pengantin baru pun kan belum ada masalah leh. Jadi yang banyak-banyak kriminal bawa yang 8, 20, 30 tahun tu dah banyak rekam jejak je nampak. Tapi biarlah, ambo sampaikan ke untuk Ananda Adres, tapi tembaknya ke awak-awak nak menikah tu. Amak-amak di sana dong juga. Le joleh speaker ko ke sana nya, Bu. Le joleh. Alhamdulillah lah. Apa le, Pak Ustaz? Kunci rumah tangga tu sederhananya Ananda. Kunci rumah tangga bahagia itu sebetulnya sederhana, tapi jangan dipersulit. Kalau dipersulit, awak sulit jadinya, Pak. Kunci bahagia sedap rumah tangga itu yang pertama, kalau ingin rumah tangga dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, kuncinya, apa kata Nabi? Iza aradallahu khairan li ahli. Kalau Allah nak berkenan memberikan kebaikan kepada suatu keluarga, Allah ingin keluarga itu menjadi keluarga bahagia, ada khalaqumur rifqa. Allah akan masukkan sifat lunak lembut kepada penghuni keluarga itu. Kunci keluarga bahagia ini sifat lunak lembut Bapak Ibu, sifat santun Bu. Makanya Ibu bercakap dengan suami ini kuncinya jangan pernah berlawan. Istri kalau sudah cakapnya tinggi kepada suami, itu mengundang malapetaka.
keluarga Abang. Kunci sederhana, istri jangan melawan kepada suami. Bercakap dengan suami lunak lembut. Istri jangan melawan ke suami taat. Suami jangan kasar dengan istri. Selamat rumah tangga insyaAllah. Apa ni bodoh? Bu, kalau ibu andalkan kecantikan ibu, biar suami ini senang, suami bahagia, tak menikah lagi, maaf cakap bu, cantik ibu sampai kapan? Sampai Wardah tak putus. Tapi kalau Wardah tak keboli lagi, umur pun dah lanjut, perempuan pasti keriput. Cantik hilang, kasih sayang melayang. Kalau ibu andalkan kecantikan, suami takkan bisa menjadi bahagia permanen bapak dan ibu. Bahagia kita temporer kalau cuman mengandalkan kecantikan istri. Berarti kalau bini tidak cantik dapat tidak bahagia awak dok. Sebab bahagia aku di situ andok. Kalau ibu-ibu nak membahagiakan suami kau lewat masakan, biar bahagia suami Pak Ustaz. Saya masak pandai, masakan Padang, masakan Ocu, masakan Melayu. Bisa Pak Ustaz? Bolehlah. Kalau ibu ngandalkan masakan, maaf cakap, restoran banyak, rumah makan banyak, Bapak Ibu. Tidak akan terlawan di ibu dong. Sodap je makan di restoran boleh Pak. Kalau Bapak Piti, wak lomak je ke restoran boleh. Jangan apa berduto boleh. Lomak dek bini masak lomak restoran boleh. Ambo macam tu ngomong kayak bini. Lomak masak iyo, tapi lomak nanti restoran boleh ngomong. Tak bisa. Itu tak bisa membuat suami akan istiqomah. Bahagia, tak ada jaminan. Suami akan tak menikah lagi, tak selingkuh. Bahagia, ibu tak bisa ngandalkan pandai nyuci, licin, setrika, rapi. Ada laundry yang akan menjadi saingan ibu. Sampai kapan ibu bisa nyuci bagus, setrika, rapi? Sementara nanti sakit ada laundry. Ujung-ujungnya kami bisa ke laundry. Maka buatlah suami meleleh, buatlah suami bahagia. Suami takkan bisa ke sana ke sini, berpaling ke sana ke sini. Di mana kuncinya Ustaz? Bercakap lunaklah, bercakap sopanlah, bercakaplah dengan baik kepada suami. Demi Allah, suami takkan bisa melupakan itu sampai kita mati, Bapak dan Ibu. Tapi kalau lebih ini cakapnya Pak merepet-repet macam potui. Oh, awak makannya merepet, awak duduknya merepet, awak merokoknya merepet. Awak sana merokoknya merepet. Tak sodap rumah tangga gue Pak, nak berangkit je kerja elek. Bu, oi bu, lah yolehnya. Apa tadi? Santun. Cakap ke laki itu jadi buat sama godang, sama bosa. Ikut cakap ke laki macam cakap ke kawan di buatnya. Cakap ke laki macam cakap ke anaknya di buatnya. Macam cakap ke orang lain, macam sama godang. Disuruh-suruhnya laki. Demi Allah, istri seperti itu tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Bercakap ke awak Pak, macam sama godang di buatnya. Nah, nampak kau diam lo tak bermental untuk apa kok. Aduh lo laki tak bermental. Cakap bini Pak, kalau cakap bini kue, awak harus kue daripada cakapnya. Kalau di Rahul ni panggilnya abang atau apa Pak Wabu? Abang juga. Panggil apa? Udo. Abang juga ya? Abang. Tengok tu bang. Bol. Cakapnya tinggi Pak. Awak harus lebih tinggi daripada itu. Apa ya itu? Cakap kau ialah ya. Dipacahkannya piring Pak, pacahkannya ciek, dia sakit hati kawak. Awak pacan seluncin. Awak membelinya pacannya lah, boleh satu balik. Dipacannya goleh, wak pacan lo goleh yang lain. Apa boleh? Dipukulnya TV, wak hancurkan pintu langsung. Pintu bisa diganti, TV bisa diboleh, piring bisa dicari, gelas bisa dibeli. Harga diri kemana kan dicari Bapak dan Ibu?
Iko masak suami bini barang-barangnya. Enggak. Ai, kok enggak masuk bro. Oh, mengalah Pak Ustaz. Mana kita Pak mengalah? Berdosa bini gara-gara curi tu mengalah apa? Biar inyo tak berdosa, kuih awak lagi tak berdosanya dah. Tetap awak mana? Tapi kalau mengalah Pak Ustaz, mengalah enggak mengalah dah Pak. Mam cakap bongah. Enggak mengalah dah. Enggak sodak itu namanya tu dah. Lomah apa nama tu? Iyalah Pak, besok dah akhirat tak banyak azab awak lain awak nak azab di dunia kok. Besok nak diazab Allah le Pak. Apa nak diazab le yang malaikat kan itulah azab dulu dek bininya di dunia kok. Makanya Ibu cakap santun, bijak Pak. Kalau boleh ngomong sepom ni Pak. Saya ni kan ada kawan Bugis, ada kawan Melayu, Oco, ada kawan Jawa Pak, ada kawan pokoknya suku-suku lah. Kalau ku dengar cerita kawan yang istri orang Jawa Sunda tu Pak, keceknya Pak. Oh, minta ampun meleleh Pak kalau bini bercakap Pak. Nggak pandai pakai kaso dah. Nggih, kata pijak kakinya. Nggih. Nah laki-laki aja macam tu, boleh yang perempuan ni Pak. Itu makanya orang bilang, oh, tengoklah. Rumah tangga mereka tu bahagia-bahagia Pak. Langgeng sampai anak cucu. Awaknya nendak pandai bercakap ke bini ke laki kau ajab. Awak laki-laki ini, Pak, Bu, Andreas, Ananda, jangan pernah berkasar dengan istri. Itu cakap usuk bom kona. Biarlah istri pelawan, biarlah istri penyogan, biar istri tak ngeroti. Jangan pernah berkasar. Jangan pernah menampar istri. Jangan pernah nanti mentempeling istri, memukul istri. Demi Allah, jangan pernah. Hancur rumah tangga Pak kalau kasar kita dengan istri ini. Istri tak mengerti Ustaz, biarlah Pak. Usuk ajulah dado kok. Itulah takdir awak tapi istri itu Pak. Itu macam mana ni Ustaz Babak? Pokoknya kalau nyok keras wak keras tapi jangan menampar. Apa sebab Ustaz? Sebab jasa istri ini sampai kita mati takkan terbalas. Ini karena belum punya keturunan Pak. Kalau kita yang sudah punya keturunan anak nih macam aku nih 5 anak nih Pak. Kalau sempat ku tampar istri aku nih, oh bayangkanlah anak dah 5 dikandungnya Pak. Mana bakti istri dengan orang tua? Memang orang tua kita dilahirkannya Pak dikandung, tapi istri awak Pak, derajat istri dengan orang tua ini jangan remehkan. Awak memang dikandung mak awak, tapi anak awak yang berlima, yang bawah nombor 7 itu siapa yang ngandung? Istri awak Pak. Makanya hargai dia. Dan sesuka hati menampau, inyo mengandung anak awak gratis. Nggak ada pungut biayanya doh, gratis. Bakso aja diminta sesekalinya. Bakso, rujak itu nih dimintanya nyo. Tak adanya minta DP mengandung no 100 juta, 200 juta. Terus sempat satu orang anak biaya mengandung ni 100 Pak. Menyusui 2 tahun 100 juta. Berarti 200 juta satu orang anak. 5 orang anak Pak. Dah 1 miliar utang awak ke bini awak Pak. 1 miliar utang awak tak terbayu doh. Untuk merokok aja Lukman makan itu. Rokok kadang-kadang wak silih ke lain ke kawan Pak Wagub. Merokok di warung aku utang ke bini pulun ke dibayar dah. Takkan terbayu dah. Aku jangan berkasau-kasau ke bini. Jangan ditempelin bini. Oh kini banyak laki kadang-kadang tak lomak masakannya doang. Menopuk-nopuk, menampau-nampau kerajonya. Itu ndak ngeroti ya Pak dodo. Orang awak pun memilih bini Pak. Ini dipilih lah awak laki-laki kok Awak pilih bini, ini milih awak loh. Makanya tengok awak, tengok siapa dia. Insya Allah, jangan berkasau-kasau. Nah, itu kuncinya. Kalau nak bahagia, jangan kasar di rumah tangga. Jangan kasar dengan istri. Istri patuh. Lu nak lembut bercakap, jangan pernah tinggi cakap dengan suami. Yang terakhir, kunci kebahagiaan ini Bapak dan Ibu adalah saling mengerti Bapak dan Ibu. Itu kunci kebahagiaan. Istri kalau tak mengerti suami, banyak ngotot, banyak minta, banyak kondak, tapi suami tak dapat, rumah tangga akan karam Bapak dan Ibu. Istri tengok duit suami, tahu kita pendapatan suami, jangan perturutkan keinginan. Istri tengok kemampuan suami, jangan bebani suami sesuatu yang tak dia sanggup, tak bisa dia usahakan. Maka kalau istri mengerti dan suami mengerti,
ketika suami mengerti istri, istri mengerti suami, insya Allah rumah tangga akan bahagia berkekalan sampai mati, Bapak dan Ibu. Mengerti kunci awak. Oh bini ponek ngasuh anak tadi, awak yang buat masak surang tak berdosa, nak salah no Pak. Mengerti awak dengan bini ku, awak turun tangan langsung tak berdosa, awak justru itu memperbaiki rumah tangga. Istri kalau mengerti dengan suami, tak berkredit terus dia Pak. Ini belum lunas lagi satu kredit, tambah kredit lagi, belum lunas lagi tambah kredit lagi, kredit. Awaknya piti masuk itu nyok. Nah, ada piti masuk lain no, sawit awak sekaplingnya, hasilnya sekian ton sebulan. Macam mana oleh? Inilah kredit banyak, pendapatan harus banyak, ujung-ujungnya terpasu di dodo sawit uang. Lebih banyak juga dapet. Dek gara-gara bini bakonda, akhirnya suami malingnya Bapak dan Ibu. Apa sebab? Sebab suami sayang dengan anak istri, apapun akan kita lakukan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena istri berkehendak banyak kondak Bapak dan Ibu. Aku nak meroti bini kok. Aku sampaikan Ananda Adres sampaikan ke bini ceramah itu kok. Tengok jangan berkondak-kondak. Kalau istri dan suami kau mengerti, saling mengerti, yakin dan percaya. Sederas apapun badai gelombang, angin sekencang apapun, insya Allah rumah tangga, kapal rumah tangga Bahtera akan terus berlayar sampai ke hari tua. Karena itulah kuncinya. Ini merupakan kapal kita bersama. Memang kita nakhodanya, ada pembantunya, ada asisten istri, dan anak-anak akan jadi penumpang. Terakhir, Bapak dan Ibu, yang merusak rumah tangga itu kata orang ketiga. Betul Pak Ustaz? Ya. Tapi ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Ini banyak orang tak tahu. Yang merusak rumah tangga itu sebenarnya siapa? Orang tua Bapak. Jangan jadi orang ketiga, orang tua. Jangan ikut campur dengan masalah keluarga anak kita. Jangan ikut campur masalah dia berumah tangga Pak. Ini Bapak Ibu kira masalah yang besar itu orang ketiga. Orang ketiga itu sebenarnya hancur rumah tangga karena mertua sudah ikut campur. Karena maknya sudah ikut campur. Kalau lah mertua ikut campur urusan awak laki bini, hancur rumah tangga awak. Lopeh aja lah nyok. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Tapi jangan ikut campur. Jangan berpihak. Ini awak pula. Bola binang, alau lah binang domba. Jangan sikau jole. Hancur rumah tangga awak. Gara-gara ikut mak awak. Ikut ayah awak. Ingat rumah tangga awak, rumah tangga bodoh. Jangan sampai orang tua ikut campur. Biarlah awak merasakan pahit manis. Orang tua bantu-bantu. Tapi jangan jadi hantu di rumah tangga anak awak. Iku anak yang bermasalah ini kerasukan puluh. Lopeh je lah. Awak dulu rumah tangga macam tujuannya. Itu yang penting tuh Ananda. Oh masalah nanti kalau dia ikut mertua aku bahaya kok. Awak ayah awak mawak itu mah aku takut orang lama-lama di rumah mintu kok Pak jadi monster mintu itu siapa. Tapi ambo alhamdulillah lah mau di rumah mintu Pak Wabuk. Nele oh takut lo mintu ambo tinggalkan. Aku tak usah bom sukses nampak aku. Laba kawan dengan mintu ponyo. Yang bahayanya mintu aku lawan kau Pak. Bini awak kau nak masalah kau tapi dek menpeturut amaknya, ayahnya. Habis awak langsung jadi laki ndak berharga awak jadi suami lagi. Maka ingat, virus besar itu bukan hanya datang dari orang lain. Selingkuh bukan itu saja virus besar Pak. Ternyata ada duri dalam daging. Yang lebih parah itu musuh dalam selimut Bapak dan Ibu. Kalau orang doke awak lah jadi masalah, hancur kita. Makanya jangan ikut campur terlalu dalam. Sekadar nasihat boleh, sekadar menolong, memberi pelajaran boleh, bantuan. Tapi ingat, keputusan rumah tangga anak kita bukan di tangan kita, tetap berada di tangan kita, tangan mereka. Jangan awak puluhan ni kuit leh. Kalau sok bom kini ke anaknya nak menikah, itu tak surawa amninya nak. Dulu ambo minta nasihat ke ayah Pak Wabuk, itu tak surawa amninya bom. Kalau ayah sini itu memberi nasihat, oh nak wa ambo bini yang kasitan jadi, nak wa ambo kasih itu jadi. Pokoknya kami tersoranya matanggo kalian numanginya. Itu orang tua tu Pak. Jangan ikut campur terlalu dalam. Jangan awak pula ambil keputusan leh. Hancur rumah tangganya bukan karena orang jauh, tapi orang-orang sekitarnya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segalanya. Sekiranya ada bahasa tak berkenan, lah banyak berbunyi plastik ayu go Pak Wabu. Itu bahasa isyarat copet lah. Lah bunyi betul pido Pak Wabu dipoci-poci ini jemaah go. Iko nak menurunnya sudah go ya. Lah laku bocor orang go. Yalah ceramah go sikit Pak tak masalah, tapi sakit hati Bapak Ibu mendengar. Kalau sakit hati lah mau terkonang, lah mau tabah bayang-bayang, insya Allah takut awak melanggar Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita hari ini Ustaz Bombong Kampar datang dalam acara walimah, dalam acara nasihat pernikahan. Besok kalau ada acara-acara di masjid di sini, insya Allah kita berjumpa lagi dalam channel yang sama, berpacu dalam ibadah. Awaklah cito-cito dengan Pak Bupati, Wakil Bupati tadi. Besok kalau membuat acara daerah Siko Pak Wabuk, aku je lah mau Siko. Nyaku lah tuan tuduh orang Siko. Iko ada spanduk Ustaz Ucai nampak aku dari. Iko jauh banget tuh orang Ucai gurunya. Awak tu di Kampar cek ke Medan ini. Icialah sesekali tak masalah. Insya Allah ada lagi insya Allah lah. Karena dulang sudah berjalan, Ustaz Bombong pun tak sabar lagi. Semoga acara kita bermanfaat. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.